pagi semuanya. Senang bisa bertemu kembali dalam acara IG Live Chan Indonesia dan Chan Medan. Nah, pagi ini bersama saya Vina, kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan ahli dalam behavioral coaching. Beliau ini sudah mengajar sejak tahun 2008 dan hingga saat ini sudah ada 4.000 siswa. Kemudian beliau ini juga merupakan seorang profesional dalam bidang human resources dan organisasi. Saat ini menjabat sebagai Direktur HRD dan Strategi di BIC Group yang merupakan perusahaan komoditas. Selain itu, beliau ini juga menekuni bidang artificial intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI dan sudah memberi training ke banyak eksekutif. Nah, telah join bersama saya di sini Pak Steve Sujatmiko. Selamat pagi Pak Steve, apa kabar? Selamat pagi Vina, sangat luar biasa baik. Baik ya Pak ya. Nah, suara saya kedengaran bagus ya? Suara bagus, kedengaran oke. Oke, untuk teman-teman yang belum mengenal Pak Steve ya, sebagai tambahan dari profil singkat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Pak Steve ini memiliki pendidikan yang ekstensif ya, di bidang psikologi, sosiologi, finance, dan marketing, serta professional certificate dalam sistem desain dan analisis dari UC Berkeley di Amerika Serikat. Bahkan saat ini beliau masih sekolah lagi S3 Strategic Management. Dan tidak sebatas itu saja, dalam dunia profesional, Pak Steve pernah bekerja dalam berbagai perusahaan multinasional dan internasional seperti Honda, kemudian juga Nippon Electric, Gudang Garam, Accenture, dan masih banyak lagi. Ini kalau saya bacakan lengkap CV-nya Pak Steve, nanti habis ya waktu kita. Jadi Pak Steve, topik kita pada pagi ini kan saya lihat sang guru dan 84 masalah. Nah, memang kan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kan selalu dihadapkan dengan masalah. Nah, tapi Pak Steve, kalau 84 ini kan banyak banget ya. Mungkin kalau saya 10 aja udah pasti pusing gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih 84 dan apa sih 84 masalah ini? Mungkin kita dengar penjelasan sang guru aja ya. Sebab dia menjelaskan. Boleh. Jadi, apakah saya mulai saja? Silakan Pak. Oke. Jadi Vina, jadi kisahnya ini cukup populer ya, tapi mungkin di kalangan Zen di Amerika gitu ya. Jadi ada seorang pedagang yang sudah berjuang bertahun-tahun dalam hidupnya dan dia mencapai usia 50-an gitu ya, kayak saya gini. Dan kemudian dia mulai merasa ada krisis kehidupan gitu. Dan dia takut bahwa kalau dia mendadak meninggal, terus gimana gitu ya dengan keluarganya, istrinya, bisnisnya. Bisnis kok makin susah gitu ya. Jadi akhirnya dia tanya-tanya ke banyak orang, gimana ya dengan masalah saya yang ini, yang itu gitu ya. Nah zaman itu belum ada cognitive behavior coaching, jadi dia nggak bisa pergi ke kita. Jadi ini konon beberapa ratus tahun yang lalu terjadi gitu ya. Nah, jadi terus kemudian dia pergi dan teman-temannya bilang, kok kamu nggak pergi ke sang guru aja, dia bisa menjawab semua pertanyaanmu gitu. Jadi sang guru di mana? Mereka bilang di Suno tuh, di puncak gunung Himalaya gitu ya. Jadi akhirnya sang pedagang terus kemudian pergi memutuskan untuk pergi dan dia mengumpulkan keluarganya dan dia bilang, saya akan pergi ke sang guru. Dia bisa memecahkan semua masalah. Kalian punya masalah apa? Yuk kita tulis gitu ya. Saya akan tanyakan semua masalah ini. Sebab jauh, jadi jangan sampai bolak-balik.
Terus istrinya nulis gitu ya tentang masalah-masalahnya, anaknya yang 3 nulis tentang masalah-masalahnya. Terus kemudian dia pergi ke tetangganya, dia tanyain, kemudian dia pergi ke kandangnya gitu ya. Dia tanyain sapi, babi, apa namanya, ayam-ayamnya gitu ya. Kalian punya masalah apa? Saya jawab semua. Sesudah terkumpul banyak masalah, maka dia mulai gitu ya, mulai mendaki, dia melewati kota, desa, sungai, padang gurun, padang rumput, gunung. Nah, sesudah 2 minggu sampai dia. Nah, sesudah sampai di puncak gunung itu dia melihat ternyata yang ada cuma sebuah gubuk kecil gitu ya, gubuk kecil. Dan dia mengetuk pintu dan kemudian dia mendengar suara, saya di sini gitu. Terus kemudian dia melihat ternyata seseorang sedang duduk di pinggir sana sedang melihat pemandangan ke bawah gitu ya, yang sangat indah sekali. Terus dia bilang, saya mencari sang guru, apakah itu Anda? Terus orang itu bilang, saya nggak ngelihat orang lain gitu ya di sini. Mungkin saya yang kamu maksud. Kamu ada apa? Terus dia bilang, saya dengar bahwa Bapak bisa menjawab semua pertanyaan dan masalah yang ada di dunia. Gitu. Oh, silakan, katanya sang guru. Masalah apa yang kamu tanyain? Terus dia mulai kan jawab gitu. Dia ngomong lama gitu ya. Dan sang guru mendengarkan sebentar sambil dia ngeliatin pemandangan. Ya. Terus kemudian sang guru sambil geleng-geleng lihat pemandangan, menghirup udara dalam-dalam gitu ya. Wah, luar biasa. Dia ngomong, dia menjelaskan masalahnya itu kira-kira 30 menit gitu. Banyak sekali masalah. Terus sesudah dia mengambil nafas terus dia bilang, nah guru, itulah semua masalah saya gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yuk kita mulai dengan yang pertama gitu ya. Bagaimana tentang apa namanya istri saya gitu. Itu yang pertama dia bilang. Saya sudah menikah dengan dia lama ya, dulu cakep, dulu pendiam, sekarang rame, gendut gitu. Apa namanya, saya apapun yang saya lakukan dia selalu komplain. Nah, bagaimana memecahkan masalah yang pertama ini? Terus sang guru tersenyum, ketawa, terus dia bilang, bukan cuma masalah pertamamu gitu ya, semua masalahmu saya tidak bisa jawab. Loh, dia kaget sekali kan, dia bilang, doa ini, loh, lalu yang masalah apa yang kamu bisa jawab? Saya tidak bisa jawab apapun, dia bilang. Loh kalau gitu orang-orang kesini ngapain gitu ya? Dia bilang, saya kasih tahu ya, katanya sang guru sambil ramah gitu ya. Jadi sang guru itu nggak galak kayak kita-kita gitu ya. Dia sangat ramah. Dia bilang, kamu tahu nggak? Setiap orang punya 84 masalah di dalam hidupnya. Kamu tadi saya hitung-hitung itu baru 79 gitu ya. Jadi masih banyak lagi yang lain gitu. Nah, ketika kita memecahkan sebuah masalah, mati-matian kita memecahkan masalah itu, maka masalah yang lain akan muncul, ya, dia bilang. Dan kemudian ketika kita memecahkan masalah yang lain itu, maka masalah yang lain akan muncul lagi, gitu. Dan begitulah seterusnya. Lah, jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya dengan semua masalah saya? Apa yang guru bisa lakukan untuk saya? Sang guru bilang, saya bisa memecahkan masalahmu yang nomor 85. Yang nomor 85. Ya, saya akan memecahkan masalahmu yang ke-85. Loh, yang 84 aja kamu tidak bisa gitu ya. Yang 85 nih, apalagi dia bilang, si pedagang. Dan si guru bilang, masalah yang ke-85 adalah bahwa kamu tidak ingin punya masalah di dalam hidupmu. Wah, oke. Si pedagang tenang ya, terus kemudian duduk, saya mau menjelaskan sesuatu. Wah, enak ya Pak ya? Nah, 85 langsung dipecahkan. Jadi yang 1 sampai 84 udah kelar semua. Betul, gitu ya. Maka itu orang-orang pergi ke sang guru gitu ya. Kalau ada di antara para pendengar nanti yang mau sang guru, nanti daftar ke Vina gitu ya. Nanti kita kirim, kita tur ke situ. Kita tur ke situ. Ya Pak ya. Iya. Nah, sang guru bilang gitu ya, bahwa pedagang, ketahuilah gitu ya, bahwa semua masalah di dunia ini berasal hanya dari satu hal, ya, yaitu bahwa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu saja. Ya. Jadi menurut kita suami kurang cakep, ya, maka tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akhiri.
kamu bilang ya, dulu istrimu cakep, sekarang nggak cakep. Dulu kurus, sekarang gemuk. Dulu diem, sekarang rame. Ya, nggak sesuai sama keinginanmu. Maka kamu unhappy. Itu kamu anggap masalah. Menurut istrimu, ya, kamu mungkin cakep, ya, tapi banyak gadis-gadis tetangga gitu ya, yang ngejar kamu, gitu ya. Dia unhappy, gitu ya. Jadi karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Nah mungkin menurut gadis yang satu lagi gitu ya, ada cowok cakep, gagah, setia, tinggi, berbulu, kalau ngomong suaranya dalam gitu ya, muda, kaya, wangi gitu ya. Nah jadi ideal, tapi cowok itu tidak mau sama dia gitu ya. Jadi keinginan itu tidak sesuai gitu, jadi dia unhappy. Jadi apa yang kita lakukan? Banyak sekali orang-orang yang setelah melihat hal itu maka mereka merubah kenyataan. Ya. Jadi ada dua komponen yang membuat kita bahagia atau tidak. Yang pertama itu adalah kenyataan dan yang kedua adalah keinginan. Banyak orang yang akan merubah kenyataan. Gitu ya. Misalnya wanita yang kepengen supaya lebih disukai sama cowok ganteng itu, dia mungkin akan pergi ke dokter plastik dulu. Gitu ya. Dia operasi wajah, dia operasi hidung, dia operasi badannya gitu ya. Terus supaya lebih mantep dia pergi ke dukun gitu kan ya, supaya lebih mantep lagi. Nah, itu yang dia lakukan supaya terjadi perubahan di dalam kenyataan itu. Beberapa anggota DPR saya dengar ya, mereka tidak sekolah tapi mereka kepingin jadi anggota DPR. Jadi mereka merubah kenyataan, yaitu mereka membeli ijazah ya. Ijazah S1, S2, S3 dibeli semua gitu. Itu karena mereka ingin merubah kenyataan. Jadi kita memaksa ya kenyataan yang ada itu untuk berubah sesuai dengan keinginan kita. Raja Midas dulu ya, dia melihat bahwa negara-negara tetangganya itu kok jauh lebih kaya daripada dia gitu ya. Maka ketika suatu hari pas ada seorang jin yang muncul bilang, "Raja, saya bisa memenuhi satu permintaan." Gitu. Maka apa yang dia minta? Dia melihat kenyataan negaranya nggak begitu kaya dan dia minta supaya apapun yang dia sentuh bisa jadi emas gitu ya. Itu adalah kenyataan. Nah, masih banyak lagi ya berbagai hal yang kita lakukan gitu ya. Misalnya kita banyak pejabat apalagi di zamannya Pak Harto ya yang korupsi gitu ya. Supaya mereka bisa lebih kaya, lebih cepat gitu daripada gaji yang mereka terima dari BUMN dan dari negara gitu. Kalau kita tidak suka sama seseorang gitu ya, kita langsung meracuni atau memfitnah dia gitu ya, sehingga dia pergi dari hidup kita gitu. Kita melakukan berbagai hal-hal yang karmanya buruk gitu ya. Karena kita betul-betul ingin gitu ya, bahwa kenyataan itu sesuai sama keinginan kita. Masalahnya itu adalah bahwa setelah kita berusaha mati-matian, maka apapun yang kita peroleh itu berubah dengan cepat. Wajah yang sudah dioperasi, yaitu akan pelan-pelan mulai tidak secantik pada waktu keluar dari ruangan operasi. Badan yang tadinya itu sudah dioperasi macam-macam gitu ya, ketika kita lupa ngasih obatnya atau apanya, itu menjadi berubah lagi. Ijazah yang kita beli ketika seseorang punya masalah terus kemudian ditanyakan ke kita di depan umum gitu ya, karena itu ijazah beli maka kita tidak bisa jawab dan membuat para wartawan curiga, kamu dapat ijazah itu dari mana. Jadi itu ada satu cerita ya tentang raja kayak Jokowi gitu ya, yang negaranya luas dan dia suka belusuan gitu ya. Jadi dia mendengar bahwa Raja Harun al-Rashid itu suka keliling-keliling. Jadi Raja Azab ini kemudian bertanya kepada para penasehatnya gitu ya. Dia bilang, saya juga kepingin belusuan, saya kepingin ikut Raja Jokowi sama Raja Harun al-Rashid. Coba karena raja ini juga sangat alergi gitu ya. Jadi dia kepingin semuanya bersih, terus dia bilang, coba Menteri Geografi kamu lihat di seluruh negara kita itu ada berapa
desa ya, dan berapa jauhnya segala macam, terus dihitung ya sama dia, dihitung sama Menteri Geografi itu ada sekian ribu kilometer Raja, kalau Raja mau belusuan ke semua itu. Terus Raja bilang, oke, Menteri Keuangan coba kamu hitung, kalau kita karena saya alergi ya di istana saya seneng gitu ya, karena lantainya itu saya tutup karpet, kalau saya buka karpet sampai ke semua daerah belusuan itu berapa biayanya. Dihitung sama Menteri Keuangan, ternyata kalau mereka harus bangun karpet ke semua desa itu, maka dia bilang, Raja, kira-kira bangun karpet untuk seluruh ribuan kilometer itu kira-kira menghabiskan kekayaan di kas negara itu 80%, sisa 20%. Waduh, katanya Raja, jadi gimana saya mau belusuan? Tidak bisa. Terus kemudian ada satu menteri gitu ya, kalau tidak salah perempuan namanya Vina gitu ya, yang agak mungkin barusan direkrut gitu ya. Terus dia tanya, Menteri Vina, saya tidak tahu kamu kerja apa, tapi coba kamu pikirkan bagaimana solusinya. Terus kemudian Vina ngumpul dengan orang-orang Chan Indonesia dan Chan Medan gitu, gimana nih ada permintaan. Terus ada satu yang ngomong, kalau memang Raja kepingin bersih-bersih ya, dan kepingin belusuan gitu ya, daripada karpet, kenapa bukan kakinya aja yang di karpet gitu ya. Jadi kemudian dipanggillah tukang karpet, bukan untuk mengukur, tetapi untuk mengukur kakinya si Raja. Gitu. Dan kemudian dari situ buat sepatu, celana yang sangat bagus, anggun, dan tidak akan membuat COVID masuk ke sang Raja. Gitu ya. Dan kemudian Raja mulai melakukan belusuannya itu ya. Jadi dengan cara yang sangat bagus. Gitu. Jadi artinya kenyataan yang ada gitu ya. Itu cerita ini saya kebetulan keinget, jadi sang Raja kepengen merubah kenyataan. Jadi artinya kita ingin merubah kenyataan supaya sesuai dengan keinginan kita, ya, supaya sesuai dengan kenyamanan kita sesungguhnya, biasanya. Gitu. Nah, sampai saat ini mungkin kita perlu tahu apa yang dikatakan oleh orang Hong Kong terkaya yang paling kaya ya, Lee Ka-shing. Gitu. Tahun ini Pak Lee usianya 92 dan 2 tahun yang lalu dia memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Pada saat dia mengundurkan diri, kekayaannya itu 485 triliun rupiah. Ya, 485 triliun. Saya belum pernah melihat uang 1 triliun, tapi dia punya uang 485 triliun. Jadi saya tidak ngerti seberapa itu. Tentu saja di Indonesia karena korupsi banyak yang kekayaannya lebih dari Pak Lee gitu ya, lebih. Jadi pokoknya gara-gara papinya menjabat sesuatu gitu ya, maka anaknya bisa punya uang triliunan juga banyak. Tapi kita bicara tentang Lee Ka-shing. karena dia berjuang mulai dari kecil sampai tua, maka dia mendapatkan banyak sekali kebijaksanaan gitu ya dari situ. Dan pada saat sekarang ini kan dia sudah sakit-sakitan gitu ya. Maka dia menuliskan sesuatu yang sangat mengejutkan gitu ya. Jadi dia dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana, macam-macam, dan tapi dia menuliskan sesuatu yang menurut saya perlu kita simak gitu ya, karena dia jauh lebih bijaksana daripada kita. Ini saya mau baca. Gitu. Dia bilang dia nulis banyak, tetapi ini adalah penutupnya gitu ya. Dia bilang lama hidupnya kita dan jumlah kekayaan yang kita miliki itu sudah ditakdirkan. Dia tidak bilang tentang karma, gitu ya, karena yang dia tulis itu untuk semua kalangan. Gitu. Bila dibilang kita tidak ditakdirkan untuk itu, maka sia-sia kita membuang hidup kita yang sangat berharga untuk membuat hidup kita itu jauh lebih lama dan untuk membuat kekayaan kita itu jauh lebih besar daripada yang kita sudah ditakdirkan. Jadi dia bilang itu. Kemudian anak dan cucu kita itu akan punya hidup dan perjuangannya sendiri. Tidak ada gunanya mati-matian berjuang untuk mereka. Padahal Lee Ka-shing ini mati-matian berjuang untuk anak-anaknya, Richard Lee sama siapa Lee, dan sama cucu-cucunya. Tapi sekarang setelah dia tua, ini nasihatnya dia. Hidup ini sangat luar biasa pendek. Lakukanlah, jalanilah hidup ini dengan ringan ya, dan tanpa beban. Nama besar, popularitas, power, dan kekayaan itu bagaikan awan yang segera berlalu. Semuanya akan berlalu begitu saja. Jadi, saya nasihatkan, nikmatilah hari-hari. Hidup jangan terlalu ngoyo. Nah, ini yang dia katakan. Banyak yang kaget gitu ya, karena dia hidupnya ngoyo banget gitu ya.
Kenapa tidak ngoyo? Dan banyak orang yang tidak setuju. Tapi banyak sekali orang-orang yang mendengar orang yang bijak ini berkata, dan mereka bilang, kayaknya orang ini ada betulnya. Dan itu harus kita perhatikan. Dari Lee Ka-shing kita pindah ke orang yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana di dunia, gitu, yaitu Dalai Lama. Gitu. Dalai Lama bilang ketika ditanya, yang mulia, sebetulnya apakah sih tujuan hidup manusia? Gitu ya. Dalai Lama tersenyum dan dia bilang, hanya dua, dia bilang, tujuan hidup manusia. Hanya dua, dia bilang. Yang pertama adalah berbahagia. Dan yang kedua, nah ini tambahannya. Ini yang kedua ini membuat dia lebih bijaksana daripada Lee Ka-shing. Kalau Lee Ka-shing pasti setuju kan ya tadi. Nomor satu adalah berbahagia. Nomor dua adalah Lama menambahkan, nomor satu berbahagia dan nomor dua adalah membahagiakan orang lain. Ketika kamu membahagiakan orang lain, kamu berbahagia. Wih, jadi ada tambahannya sedikit. Dan katanya Dalai Lama, sekedar lahir itu sudah suatu berkat, suatu alasan untuk berbahagia dengan luar biasa, ya. Dan seterusnya. Tapi yang kita perlu ingat adalah bahwa yang dikatakan oleh beliau itu adalah nomor satu berbahagia dan nomor dua adalah membahagiakan orang lain. Dua ini saja. Betul nggak? Betul. Pertanyaannya itu, lah kita kan sekarang sedang berjalan. Gitu. Betul nggak nasihat orang itu? Sebetulnya kalau kita mau tahu suatu nasihat betul atau tidak, maka kalau kita melihat saudara-saudara Nasrani kita, ya, Yesus itu berkata, gitu, kamu mau tahu seseorang itu betul atau tidak? Itu adalah dari hasil hidup, gitu, ya. Dari hidup yang dia jalani. Mengatakan gitu. Jadi kita melihat Lee Ka-shing sangat luar biasa sukses. Ya. Jadi kalau Dalai Lama konon dia adalah orang yang paling dicintai di dunia. Dan jadi semua orang menganggap bahwa pokoknya kalau kita udah dekat sama Dalai Lama, kita mau tidak mau kita akan jatuh cinta pada dia. Jadi dua orang ini cukup cocok lah untuk menjadi pegangan gitu ya. Namun untuk tes, maka kita mungkin perlu cek ke ribuan orang. Ya. Ribuan orang yang mana? Ribuan orang yang menjelang meninggal dan sudah sekarat. Gitu ya. Ketika ini dilakukan oleh Google, maka ada 3 jawaban yang sangat menarik, ya, yang common gitu dari orang-orang yang menjelang meninggal ini. Yang pertama, semua orang-orang ini menjawab bahwa seandainya saja saya bisa memilih untuk hidup lebih berbahagia. Itu adalah penyesalan mereka yang pertama. Saya tidak hidup sebahagia yang saya mampu. Kenapa? Ya karena kalau saya tidak mikirin masa lalu, penyesalan, ya saya ketakutan mikirin ke masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat saya bisa, kalau bisa saya ulangi ya Pak, gitu ya. Seandainya dia bilang, saya bisa lebih peduli gitu ya, kepada keluarga saya dan kepada teman-teman baik saya gitu ya. Seandainya. Terus tolong kamu yang menginterview saya, dia bilang, tolong ya, kamu lebih peduli kepada keluarga dan teman-teman baik. Itu adalah nasihat yang kedua. Yang ketiga apa dari orang-orang yang sekarat ini? Seandainya saja saya bisa hidup sesuai dengan keyakinan saya. Dan bukan karena tekanan dari orang tua, karena dikte dari orang lain, ya, karena tuntutan dari pasangan, maupun dari rengean dari anak-anak saya. Ya. Maka, seandainya saja. Jadi 3 itu. Seandainya saya bisa milih untuk hidup lebih bahagia, seandainya saya bisa lebih peduli kepada orang-orang yang baik, dan seandainya saya bisa hidup sesuai dengan keyakinan saya. Itu adalah. Jadi, menurut saya, ketiga jawaban dari Lee Ka-shing, Dalai Lama, sama ribuan orang yang menjelang meninggal ini mirip. Jadi kembali, sang guru berkata, gitu, sumber ketidakbahagiaan kita itu adalah bahwa kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kita tidak usah merubah kenyataan, gitu ya, karena Lee Ka-shing ngomong, ngapain kamu ngoyo, gitu ya, dan toh apapun yang kamu lakukan akan berakhir, gitu ya. Untuk apa?
dan juga akibatnya gitu ya. Kalau kenyataan itu kamu percepat, kamu mau shortcut, kamu mau melakukan berbagai perbuatan tidak baik ya, akibatnya juga tidak baik gitu kan. Jadi apakah kita merubah keinginan? Iya, katanya sang guru, kamu harus merubah keinginan. Jadi keinginan yang merugikan dirimu sendiri itu harus kamu rubah. Dan keinginan yang merugikan orang lain itu harus kamu rubah. Dua ini saja gitu ya. Caranya gimana? Katanya sang guru, seperti ribuan orang-orang yang lain, seperti ribuan orang yang sudah mau meninggal. Dia bilang, seandainya saya hidup sesuai dengan keyakinan saya, tidak karena tekanan dari orang lain, dikte dari orang lain, maka kamu harus melihat bahwa kenyataan itu kayak apa sebetulnya. Jadi kamu harus mengamati, kamu harus menyadari, dan kamu harus melihat kenyataan itu sesungguhnya seperti apa ya. That's it. Kamu cukup melihat kenyataan itu sesungguhnya seperti apa. Kamu tidak usah memikirkan, kamu tidak usah menganalisa, kamu apa segala macam. Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah melihat. Dan kamu akan melihat bahwa semua kenyataan itu hanya punya satu sifat. Gampang banget ya. Sifat apa? Berubah. Hanya itu. Segala kenyataan di dunia, semuanya, tidak ada perkecualian. Tidak peduli Zeus, Hera, Ankyl, Thor, semua, segala macam, semuanya berubah. Jadi di sini kita mendengar mengiang-iang gitu ya, nasihat dari Acan, gurunya Acan Bram, gurunya Acan Sumedo, gurunya Acan yang dahsyat-dahsyat. Acan bilang, kamu ingat ya, dia bilang, sambil menunjukkan sebuah mangkok gitu. Mangkok ini yang ada di tangan saya sebetulnya sudah pecah, tinggal tunggu waktu. Dia bilang, kamu lihat ya, dia bilang, gubuk tempat kita retreat ini sebetulnya sudah hancur, tinggal tunggu waktu. Semua mobil sudah ambruk, tinggal tunggu waktu. Kita tinggal tunggu waktu. Kita pun sedang berubah. Saat kita sedang, kamu ngomong ini, katanya si guru, saat kamu ngomong di depan saya ini, kamu sebetulnya sedang berubah dan saya sedang berubah. Gunung sedang berubah, awan sedang berubah, gubuk saya sedang berubah, semuanya sedang berubah. Kita tok yang tidak melihat ini. Tapi tidak apa-apa, marilah kita lihat apa yang bisa kita lihat. Ilmu kita itu akan meningkat lalu menurun. Tubuh kita menguat lalu menurun. Ya, emosi kita memburuk lalu membaik, semuanya berubah. Kita adalah proses, hidup adalah proses. Tidak ada yang baku. Seperti kata Dhammapada, hidup adalah sebuah perjalanan, waktu adalah sungai yang mengalir, dan semua pintu. Ini aneh sekali nih Dhammapada. Hidup adalah sebuah perjalanan, waktu adalah sungai yang mengalir, dan semua pintu sedang terbuka. Jadi kita bisa pergi kemanapun. Tidak ada yang menghalangi kita. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah mengamati, gitu ya, dan mengamati berlalunya segala sesuatu. Dan kemudian Dhammapada juga mengatakan tidak ada permata yang begitu muncul langsung jadi. Semua permata adalah proses. Jadi permata adalah proses. Kalau kamu tidak sempurna, tidak apa-apa. Ya, permata pun tidak sempurna. Lebih baik jadi permata yang tidak sempurna daripada batu yang tidak berubah-ubah. Ya, batu kali yang tidak pernah berubah tetapi sempurna. Jadi penutup, si sang guru memandang sang pedagang dengan penuh kasih sayang gitu. Kamu ingat-ingat ketika kamu jadi pedagang, menjadi ahli sebagai pedagang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Lama guru, katanya si pedagang, bertahun-tahun. Sampai sekarang saya juga masih berlatih. Oke. Nah, kita sedang bicara, penutupan kita mau bicara tentang solusi untuk masalah ke-8, ya, yaitu bagaimana kita menjadi bahagia. Menurut kamu bahagia itu apa? Pedagang bilang, perasaan ya guru, perasaan yang senang terus. Bukan, katanya sang guru. Perasaan itu adalah hasilnya. Bahagia itu adalah suatu skill, katanya sang guru. Kalau kamu mau bahagia, kamu melatih skill itu. Orang yang tidak melatih dirinya untuk berbahagia, sulit bisa berbahagia. Kamu harus
melatih dari satu hari ke hari berikut, ke hari yang berikut. Dan hanya satu hal yang harus kamu latih. Kamu tahu itu apa tadi? Enggak, guru. Kamu harus melatih untuk melihat, kata sang guru. Kamu melihat bahwa kenyataan berubah. Kamu harus melihat bahwa keinginanmu juga berubah. Kamu harus melihat bahwa tidak ada yang tidak berubah. Kalau kamu melatih hal ini, maka kamu sudah memecahkan masalahmu yang ke-85. Jadi, nah bagaimana supaya kamu bisa melatih? Diam, ya, jangan terlalu ribut. Kalau kamu kepengen melihat sesuatu air, ya, dan air itu goyang-goyang, maka kamu tidak akan melihat, gitu ya, karena air itu beriak-riak. Diamlah, biarkan air itu mengendap, ya, heninglah, diamlah, still, silent, gitu ya. Dan kamu akan melihat apa yang sebelumnya tidak kamu lihat. Nah, itu adalah nasihat dari sang guru, ya, Vina, dan kemudian si pedagang pulang, ya, dia cerita kepada istrinya, kambingnya, anak-anaknya, dan tetangganya. Selesai. Itu ceritanya. Nah, Pak, jadi sumber masalah ini kan muncul ketika realita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita dalam kehidupannya. Nah, Pak, lalu sebenarnya kita ini dalam hidup dengan segala pengalaman Bapak yang sudah Bapak lalui gitu, kita tuh boleh punya keinginan nggak sih gitu. Nah, kemudian tadi ada dimension jangan punya keinginan yang merugikan gitu bagi diri kita dan di orang lain. Nah, definisi merugikan di sini nih apa ya, Pak ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit, gitu ya. Kalau yang saya pelajari, sebetulnya keinginan itu otomatis muncul, gitu ya, otomatis muncul. Tetapi yang kita harus waspada itu adalah craving, gitu ya, suatu kemelekatan kepada keinginan itu, ya, suatu perasaan bahwa keinginan itu harus kita terima. Dan bukan cuma keinginan itu harus kita terima 10 tahun lagi. Biasanya ketika craving terjadi, kita kepingin saat ini terjadi. Maka itu disebut craving, gitu ya, di dalam bahasa Inggris. Karena itu ketika kita tenggelam di dalam keinginan, di dalam craving, itu seperti orang yang lagi yang sudah ketagihan obat bius, dan dia harus saat ini juga. Apapun yang kamu minta, saya akan berikan. Gitu ya. Karena itu orang baik-baik bisa membunuh orang tuanya, orang baik-baik bisa mencuri gitu dari perusahaan karena lagi craving, perempuan baik-baik bisa jadi menjual dirinya ya karena craving. Nah, hidup demikian juga. Ketika kita mengalami craving, kita akan melakukan berbagai hal-hal yang karmanya sangat buruk gitu ya, untuk mendapatkan itu. Jadi kita harus, nah solusinya apa? Tidak ada apa-apa, katanya sang guru. Kita cukup melihat gitu ya. Ini loh. Nah ini loh. Nah kamu sedang mengalami craving gitu. Dan craving ini akan berlalu gitu. Jangan sampai pada waktu dia terjadi, kamu stuck dan kamu membunuh, mencuri, melacur, dan melakukan berbagai hal yang lainnya. Hanya untuk sesuatu yang akan berlalu. Craving itu akan berlalu. Ya, pencurian itu memang akan berlalu. Dan kamu akan dihukum itu juga berlalu. Tapi what for? Gitu ya. What for? Jadi gunakanlah waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus pertanyaan keduanya apa tadi? Yang bermanfaat maksudnya apa tadi? Keinginan yang merugikan itu definisinya tuh bagaimana, Pak? Contohnya? Ya. Tentu saja keinginan yang merugikan itu ini agak konseptual gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa salah satu tujuan terpenting kita, sebelum kita meninggal itu adalah bangun. Bangun dari tidur, bangun awaken gitu ya, jadi Buddha.
Keinginan-keinginan yang merugikan itu adalah keinginan yang menjauhkan kita dari tujuan menurut saya. Jadi apa saja gitu ya. Keinginan yang hanya memuaskan panca indera tok gitu ya. Itu adalah salah satu yang termasuk itu ya. Keinginan-keinginan yang membuat kita yang merugikan itu keinginan yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain masuk ke dalam kesulitan, mencuri, selingkuh, istri kita sakit apa segala macam. Semua yang membuat orang lain menderita, gitu. Yang buat kita menderita, yang buat orang lain menderita, itu adalah keinginan-keinginan yang merugikan. Dan pada akhirnya itu betul-betul akan menjauhkan kita dari memenuhi keinginan itu akan menjauhkan kita dari berlatih untuk bahagia, berlatih untuk bangun. Jadi kita harus menggunakan waktu kita yang sangat berharga, Vina. Kita ingat likasinya, hidup jangan ngoyo, gitu ya. Maksudnya ngoyo apa? Jangan ngoyo cari duit tok, gitu ya. Jangan cari duit tok. Jadi kita ngoyonya mesti apa? Ngoyonya mesti ngoyo untuk bangun, menurut saya. Ya, ngoyonya adalah kita harus ngoyo berlatih untuk melihat kenyataan ini apa sebetulnya. Proses ini kayak apa sebetulnya? Itu yang kita harus ngoyo, menurut saya. Ya, jadi ini kita kalau mau bahagia itu juga satu skill yang harus kita latih ya Pak ya. Kita harus berlatih untuk melihat realita dan kemudian Pak, ini kita punya pertanyaan nih dari teman kita Kurniadi. Kalau craving mau latihan serius supaya pencerahan gimana Pak? Pertanyaan susah ya. Jadi enggak. Jadi kalau mau latihan serius ya, kalau mau latihan serius maka duduk saja, ya, duduk saja. Latihan yang saya diberikan dulu ya, itu adalah duduk saja, gitu. Duduk kalau di Zen, ya. Kalau di Zen ya kita duduk. Gitu. Gimana kalau kita Kalau kita gelisah, nggak bisa, gitu ya. Jadi seperti air yang beriak-riak yang luar biasa, itu makin kacau. Jadi yang kita perlu lakukan itu adalah sekedar mengendapkan semua keinginan kita, gitu ya, dan belajar melihat. Caranya gimana, Kurniadi? Ya caranya duduk saja, ya. Duduk, memejamkan mata, fokus, ya, dan melakukan meditasi. Itu adalah cara yang terhebat deh. Saya tidak melihat ada cara lain yang lebih dahsyat. Jadi kita harus latihan duduk ya Pak ya. Duduk, Yes. Kita mengobservasi pikiran kita, mengobservasi, mengamati gitu. Jadi lama-lama kita punya skill untuk bahagia ya Pak ya. Nah, betul. Pak, ini ada yang tertarik menanyakan, boleh info buku spiritual favoritnya Pastif untuk membuka wawasan? Nah, mungkin nih karena Pastif nih kan sudah belajar berbagai macam ilmu ya Pak ya, secara akademis, kemudian dalam profesional juga Pastif sudah banyak melintang di dunia ini. Jadi ini kayaknya ada yang tertarik nih buat nanya, apa sih favoritnya Pak? Kalau boleh tahu. Saya dulu waktu masih muda saya belajar membaca cepat, gitu ya. Jadi hari ini saya bisa baca satu buku dalam satu hari karena latihan itu, gitu ya. Jadi kalau cepat gitu ya. Tapi ada beberapa buku yang, jadi kebanyakan buku itu saya baca cuma sekali. Tapi beberapa buku itu perlu dibaca ratusan kali. Ya. Satu buku yang sama perlu dibaca ratusan kali. Menurut saya, salah satu buku yang paling dahsyat yang pernah saya baca, itu Dhammapada. Gitu ya. Menurut saya sangat singkat, sangat bagus, sangat dahsyat Dhammapada. Yang kedua, Satipatthana Sutta. Ya. Satipatthana Sutta itu menurut saya tidak panjang, merangkum seluruh ajaran Sang Buddha. Gitu ya.
saya ini orang yang lambat sekali belajar. Jadi kalau teman-teman saya mendengar dia sudah langsung bisa baca, langsung bisa, saya tidak bisa. Saya punya masalah dengan otak saya. Jadi saya harus baca, nulis lagi, saya harus baca pakai mata, dan saya harus baca pakai mulut, kemudian saya harus nulis, baru saya bisa. Jadi saya punya keterbatasan yang luar biasa. Jadi kalau saya dikasih buku yang tebel-tebel, yang bisa untuk bantal gitu, saya tidak bisa baca. Habis waktu terlalu banyak. Jadi Dhammapada sama Satipatthana Sutta itu, aduh, cocok banget gitu ya untuk saya. Yang ketiga, itu adalah Little Prince, Pangeran Kecil, dari Anton Exupéry. Itu nggak tahu saya baca pengarangnya namanya benar apa enggak. Saya pernah dengar orang ngomong kayak gitu. Tapi Little Prince itu indah sekali gitu ya. Itu mungkin bukan buku spiritual, itu adalah buku yang indah sekali untuk dibaca gitu ya. Ketika kita selesai baca buku itu, kita sedih gitu ya. Kenapa buku itu selesai? Dan kemudian buku yang terus saya bicarakan gitu ya, itu adalah Mahabharata dan Bharatayuddha. Dan tentu saja intinya adalah Bhagavad Gita gitu ya. Bhagavad Gita itu mungkin lebih pendek lagi daripada Dhammapada gitu ya. Dan bukan Buddhis, Hindu, tetapi baca buku Bhagavad Gita itu saya Gita itu kan nyanyian gitu ya. Saya merasa seolah-olah kalau ada nirwana, maka nirwana itu bernyanyi di dalam jantung saya setelah saya baca Bhagavad Gita gitu. Saya bisa mendengar lagu-lagu yang indah sekali. Jadi, dan akhirnya mungkin yang sangat saya sukai ya itu adalah Samkok gitu ya. Dan belajar setelah separuh kan, setelah Samkok gitu ya. Setelah perjuangannya Liu Bei itu lama, naik turun, gagal, bolak-balik gitu ya. Dan kemudian mulai tengah-tengah Samkok dia ketemu sama juga Liang gitu ya. Dan kemudian hidupnya berubah. Waduh, menurut saya luar biasa. Jadi kita perlu bantuan orang-orang hebat untuk hebat gitu. Jadi kalau kita mau bangun, kita mau awaken gitu, seperti Buddha, maka saya tidak tahu, Buddha kan bilang bahwa dia mencapai kebudaannya tanpa bantuan orang lain gitu. Memang Buddha itu spesial. Tapi kita kan tidak seperti Buddha. Jadi kita perlu bantuan orang-orang lain. Jadi dan kita perlu teman-teman yang sangat positif gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang negatif, memang menurut saya bisa berpengaruh sama kita. Dan Liu Bei, kalau kita melihat sejarah orang-orang yang sukses-sukses ya, itu tidak ada orang sukses karena dikelilingi oleh orang-orang yang jahat dan negatif. Tidak ada. Jadi itu kira-kira jawabannya. Oke, thank you. Jadi memang orang-orang di sekitar kita ini kita juga harus ngamatin ya Pak ya. Iya. Siapa-siapa aja kita berteman dengan siapa. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sebelum sambil nunggu nih ada yang nanya Pak Steve, saya yang mau tanya dulu ke Pak Steve. Nah Pak, gimana kalau kita tuh punya hal yang membuat kita bahagia, namun hal tersebut tidak menyenangkan bagi orang lain? Apa namanya? Saya terdistract mau nutup handphone saya yang satunya. Apa namanya? Kalau kamu punya keinginan, tetapi keinginan ya, itu gimana? Keinginan Pak, keinginan yang bisa membuat saya bahagia. Tapi di sisi lain, keinginannya saya itu akan menyebabkan orang lain tuh nggak senang. Jadi setiap jadi keinginan itu kan apa namanya, setiap tindakan kita itu kan akan berbuah ya, akan berbuah. Jadi setiap tindakan kita hari ini itu adalah invest sebetulnya. Kalau investasi kita itu membuahkan hasil yang positif, kita tidak usah peduli sama apa yang dikatakan oleh orang lain.
Jadi kita invest kebaikan, ya. Kita invest memberikan dhamma. Kita invest melakukan yang lain. Terus orang-orang lain tidak suka, ya apa boleh buat, gitu ya. Tapi kalau kita invest sesuatu yang buruk, gitu ya, invest sesuatu yang negatif, dan orang-orang lain tidak suka, maka kita perlu mendengar itu. Jadi kembali, yang menentukan suatu tindakan baik atau tidak bukanlah kesenangan kita ataukah kesenangan orang lain, tetapi adalah buah dari tindakan kita di masa yang akan datang. Jadi misalnya salah satu nasihat yang diajarkan oleh semua agama itu adalah bahwa kita harus sayang gitu ya kepada orang tua kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menjunjung tinggi nama orang tua kita. Kita harus berbuat baik bukan karena cuma nama kita gitu ya, tetapi karena itu bisa mencoreng atau mendukung orang tua kita. Jadi karena itulah maka kita harus invest untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk orang tua kita itu. Itu salah satu orang yang penting. Gitu ya. Salah satu lagi yang tentang orang tua, saya ingat yang dikatakan Buddha. Gitu ya. Kalau kamu mau membalas jasa orang tuamu, dan kamu mengangkat ibumu di sebelah pundak sebelah kiri, yang ayah di pundak sebelah kanan, dan kamu ajak mereka kemana-mana, setiap hari kamu memberikan mereka makan, setiap hari kamu mandikan mereka, setiap hari kamu membersihkan mereka, ya, itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membalas budi mereka. Bayangkan gitu ya. Jadi jasa orang tua itu luar biasa sekali. Namun Buddha mengatakan ada satu hal yang bisa kita lakukan. Yang bukan hanya membalas budi mereka, tetapi sudah melampaui gitu ya, satu hal. Yaitu apa? Membawa mereka ke bangun gitu ya. Membuat mereka awaken. Jadi ya itu ajarkan. Ya, ajarkan Dhamma. Buddha itu adalah orang yang bangun. Gitu. Buddha Dhamma itu adalah ajaran dari orang yang sudah bangun. Gitu. Jadi untuk kita yang mengaku orang Buddhis atau yang bukan orang Buddhis, saya kepingin mengatakan ya apa yang diajarkan oleh guru saya, bahwa kita perlu belajar dari berbagai orang-orang yang sudah jauh lebih advance ya daripada kita, lebih maju, apalagi yang sudah ajarannya sudah sampai ribuan tahun gitu ya. Itu kita perlu betul-betul ikuti gitu ya. Jadi itu, dan ajarkan kepada yang lain. Oke, jadi kita jangan sampai tenggelam dalam keinginan kita, tidak tenggelam dalam pandangan orang lain juga, tapi kita harus selalu berpedoman pada Buddha Dharma ya Pak ya. Nah, Iya. Pak, kita ini sudah sisa 10 menit terakhir ya. Jadi saya akan men-summarize apa yang tadi sudah Pak Steve bilang, sudah Pak Steve share di sini. Nah, jadi Sang Guru dan 84 masalah, dan masalahnya itu adalah kita tidak mau punya masalah ya. Padahal sebenarnya masalah itu akan selalu ada kalau kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita biasanya cenderung kita mau mengubah kenyataan agar sesuai dengan keinginan, padahal kenyataannya itu segala sesuatunya itu selalu berubah ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau hidup bahagia, kita harus membangun skill untuk menjadi bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus berpraktek dalam keheningan, dalam kesunyian, kita melihat, mengamati apa yang timbul dalam pikiran kita, sehingga kita bisa selalu sadar dari momen ke momen ya Pak ya. Nah, kita harus selalu, tujuan kita kan kita mau berbahagia, dan kita juga selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain ya. Jadi semoga dengan kita berpraktik ini kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik dan
kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi jangan sampai tenggelam di dalam kemelekatan, di dalam craving, di dalam keinginan, kita kalut, dan akhirnya kita jadi tidak bahagia, kita terombang-ambing ya Pak ya. Ini cerita klasiknya yang tadi itu sangat menarik nih Pak Steve. Mungkin Pak Steve ada pesan buat teman-teman lagi sebelum kita tutup sesi pada pagi ini. Kita masih punya kira-kira 7 menit Pak Steve. Mungkin pesan saya gini, saya punya temen ya yang sangat baik gitu ya. Jadi ketika ketika dia ngomong sesuatu, dia bukan cuman memecahkan masalah gitu ya. Ketika dia memberikan suatu nasihat, itu dia berpikir tentang akibat dari nasihatnya dia. Jadi dia berpikir 2 kali gitu ya. Jadi dia berpikir kalau saya ngasih nasihat, orang ini akan ini, dan kemudian akibatnya bagaimana gitu ya. Maksudnya yang kedua itu jangan sampai orang ini nanti melakukan sesuatu yang akan membawa dia ke karma buruk gitu ya. Jadi setiap kali kalau kita mendengar, kalau kita tanya sama teman saya ini, dia akan mikirnya lebih lama daripada orang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini, kita sangat luar biasa beruntung. Pertama, bahwa kita sudah hidup sebagai manusia. Itu dahsyat sekali. Ya. Dahsyat luar biasa. Kemungkinan bahwa kita bisa lahir sebagai manusia, itu kurang dari 1/1 triliun. Gitu ya, kemungkinannya. Tapi kita lahir sebagai manusia. Kelak ketika nanti kita meninggal, ya, dan akan lahir lagi, kemungkinan kita akan lahir sebagai manusia itu kecil sekali. Gitu ya, kecil. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang sangat pendek ini untuk memastikan bahwa minimum kita lahir sebagai manusia lagi. Syukur-syukur kita menjadi the shrimp enter gitu ya, kita menjadi sotapanna. Dan sebetulnya tidak banyak yang harus kita lakukan. Ya, sebetulnya tidak banyak yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan cuma apa? Mengamati, ya. Jadi mengamati keinginan kita, mengamati kenyataan kita. Tapi ada satu hal lagi, ekstra, yaitu apa? Karena kita sudah sangat beruntung, karena kita sudah luar biasa beruntung. Tolong pikirkan gitu ya, bagaimana kita share ya tentang keberuntungan kita ini pada teman-teman yang belum beruntung. Ya. Jadi ketika banyak binatang dibunuh, ya, ketika banyak binatang-binatang yang tidak berdosa harus disembelih dan lain-lain. Itu banyak sekali saudara-saudara kita itu yang sedang menuju ke masa depan yang sangat menakutkan, dan mereka tidak ngerti. Saya cuma melihat bahwa semua orang, kalau mereka tahu apa yang baik bagi dirinya, maka mereka akan melakukan perubahan. Tapi karena mereka tidak ngerti, maka mereka melakukan itu. Ya, mereka mendidik anaknya dengan tidak benar. Mereka menyakiti alam semesta. Mereka percaya pada ajaran-ajaran bahwa manusia adalah makhluk yang berhak untuk menguasai dunia ini, ya, dan berhak untuk menyakiti binatang yang lain demi kemauan kita semua. Ya. Itu adalah ajaran-ajaran yang akan membuat mereka menderita di masa depan. Dan kita perlu berpikir gitu ya, bagaimana caranya? Mungkin bukan dengan khotbah gitu ya, tapi mungkin dengan mengajak mereka mendengar gitu ya, khotbah. Ya, karena kalau kita langsung khotbah mungkin tidak bagus gitu ya. Tapi kalau mengajak mereka untuk mendengar, itu mungkin bagus. Kedua, untuk mungkin memberikan mereka buku-buku kecil yang murah-murah gitu ya. Atau mungkin untuk mengetik hal-hal yang ini sekedar sehingga mereka bisa baca. Tapi teman-teman, jangan biarkan waktu kita yang sangat pendek dan sangat berharga ya lewat begitu saja. Lakukan sebarkan ajaran dari yang sudah tercerahkan gitu ya, untuk menguntungkan orang lain. Jadi itu adalah penutupan saya. Oke, ya teman-teman, itu pesan dari Pak Steve, saran, semoga bisa bermanfaat, semoga terus memotivasi teman-teman untuk berpraktik. Dan ya, tidak terasa kita sudah hampir habis waktunya. Terima kasih buat yang sudah join sesi kita pada pagi ini.
Semoga teman-teman bisa selalu berbahagia, tidak tenggelam dalam keinginan ataupun kemelekatan. Thank you Pak Steve buat sharingnya pada pagi ini, ceritanya yang menarik ya. Oke, thank you semuanya. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan narasumber dan topik yang tetap menarik. See you, bye. See you, bye.